Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa channel Deres Kehidupan, pagi hari ini kebetulan saya sedang bulang bulang, tapi bukan mau cari batu, bukan, atau cari benda pusaka, tidak. Tapi kali ini saya ingin memberikan sedikit wawasan atau edukasi tentang sebuah sejarah yang terlupakan. Jadi saya berada di pinggir Sungai Kupang, Sungai Kupang, yang sungainya itu melewati perkampungan saya atau di desa saya. Coba nanti bisa dilihat gambarnya, Mas, dari sana. Nah, Sungai Kupang ini memang tidak sebesar sungai yang terkenal besar seperti Sungai Brantas ataupun Sungai Bengawan Solo atau sungai-sungai besar lainnya, tidak. Sungai ini memang kecil, cuman kenapa saya ingin memberikan satu wawasan agar terutama bagi anak muda, terutama bagi anak muda ini tahu keberadaan Sungai Kupang. Sungai Kupang ini hulunya ada di daerah Petung Kriono. Itu hulu, hulu. Kemungkinan menurut peta aliran sungai itu hulunya ada di sekitar gunung atau pegunungan Rogo Jambangan. Ngerti ya, Rogo Jambangan itu di daerah Petung Kriono. Sedangkan hilirnya, kalau ini nanti ke sana terus ke bawah terus ke utara, itu sampai ke pantai utara Jawa. Nah, nanti dari sini menuju ke daerah Loji yang biasa kita kenal dengan Kali Loji. Nah, itu nanti arusnya ke pantai utara, Nanti di daerah sekitar Loji itu ada yang menuju ke Pantai Selamaran, ada yang ke pelabuhan perikanan itu di Panjang Wetan. Nah, sungai ini sebetulnya dulunya adalah sungai yang sangat penting sekali digunakan oleh masyarakat untuk aktivitas seperti mandi, mencuci, bahkan untuk kegiatan transportasi. Banyak dulu di sini berlalu lalang getek-getek dari bambu itu. Memang sungai ini digunakan untuk lalu lintas pada zaman dulu. Tapi karena perubahan sungai ini yang kemudian keruh, kemudian dangkal, juga dipenuhi limbah-limbah dari pabrik, akhirnya kali ini banyak ditinggalkan. Sungai ini banyak ditinggalkan oleh warga masyarakat, seperti yang ada di kampung saya ini. Nah, ini kurang lebih dari rumah saya sekitar 100 meter. Dulu saya juga sering mandi di sungai ini, tapi kemudian karena semakin kesini sungainya sudah mengalami perubahan, akhirnya tidak digunakan oleh warga.
Nah, yang menarik dari sungai ini adalah walaupun ini sungai tidak tergolong sungai yang besar, tapi Sungai Kupang ini menyimpan banyak sekali sejarah, terutama dulu pada masa zaman Belanda, kemudian ke belakang lagi zaman Mataram, kemudian ke belakang lagi zaman Medang atau Mataram kuno. Nah, kalau kita lihat ke atas sungai ini, itu nanti kita menuju ke arah Masin ya, Masin. Kemudian ke atas lagi nanti Pandansari dan seterusnya. Nah, beberapa orang menjadikan sungai ini sebagai patokan untuk perjalanan. Biasanya orang dulu kalau berdakwah itu biasanya menyusuri sungai, apalagi zaman perang Diponegoro ini banyak para pengikut Diponegoro yang tersebar kemana-mana, dan mungkin diantaranya mereka juga tinggal atau kemudian bermukim menetap di sepanjang Sungai Kupang ini. Maka kalau kita lihat di daerah Masin itu ada Syekh Tolabuddin, kemudian juga kalau di kampung saya ya ada Mbah Mandung, kemudian Mbah Husain dan lain sebagainya. Artinya sungai ini menjadi sentral untuk menunjuk arah kemana perjalanan itu akan dilalui. Nah, oleh karena itu dan pada masa Belanda, sungai ini di hilirnya sana di daerah Loji itu digunakan untuk pelabuhan bagi kapal-kapal dagang dari Eropa, itu singgahnya di daerah Pekalongan ini. Maka di daerah Sugihwaras, kemudian pasar Banjarsari itu bermacam-macam pendatang melakukan transaksi jual beli langsung dari Eropa. Nah, oleh karena itu walaupun ini saya berada di kampung saya, tapi sebetulnya saya ingin menjelaskan tentang keberadaan dari Sungai Kupang ini. Itu terutama bagi anak muda agar tahu tentang keberadaan sungai yang kelihatannya sekarang tidak berguna, kelihatannya sekarang hanya sungai yang begitu saja, tapi sebetulnya menyimpan sebuah saksi atau menjadi saksi dari sejarah. Nah, sayangnya ya karena banyak warga yang membuang sampah sembarangan, kemudian tidak merawat dari keberadaan sungai ini, ya akhirnya beginilah jadinya. Sangat disayangkan sekali. Jadi gitu ya. Dan nanti untuk sejarah lebih lengkapnya bisa dicari tahu dari sumber-sumber yang ada, seperti tulisannya Profesor Purbatsaraka yang mengatakan bahwa Sungai Kupang ini adalah perlintasan dari kapal-kapal yang dulu banyak singgah di Pekalongan. Mungkin itu saja, bisa kita sambungkan lagi.